I just had to let you know you're. What's up my friends? Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Hari Minggu memancingkan, jangan lupa membawa umpan. Hadirin saya sekalian, Assalamualaikum saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Maharani dari kelas 7F dan saya sekolah di SMP Islam Al-Azhar 1 Kebayoran Baru. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang hukum nun sukun tanwin dan juga hukum anabar. Sebelum itu, ada yang tahu nggak sih apa itu hukum nun sukun tanwin? Kalau nggak tahu, simak presentasi saya kali ini. Nah, sekarang kita bakal bahas nun sukun dan tanwin. Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, hukumnya terbagi menjadi 4, yaitu izhar halqi, idgham, iqlab, dan ikhfa hakiki. Yang pertama, kita bakal bahas izhar halqi. Izhar halqi adalah bacaan yang dibaca dengan jelas, terjadi jika bertemu dengan huruf halq. Hurufnya ada hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kha. Dan selanjutnya, yang kedua adalah idgham. Idgham adalah melebur suara nun ke huruf berikutnya. Dan idgham juga dibagi dengan 2, yaitu idgham bigunah dan idgham bila gunah. Idgham bigunah adalah baca dengan dengung jika bertemu ya, nun, mim, dan wawu. Idgham bila gunah dibaca tanpa dengung jika bertemu lam dan ro. Yang ketiga ada iqlab. Iqlab adalah mengubah suara nun menjadi mim halus dengan dengung, terjadi jika bertemu huruf ba. Dan yang terakhir ada ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki adalah menyamarkan suara nun antara izhar dan idgham disertai dengan dengung. Terjadi jika bertemu 15 huruf sisanya seperti huruf ta, tha, jim, dan dal. Gimana nih, udah pada tahu kan apa itu hukum nun sukun tanwin? Sekarang kita bakal melihat presentasi saya kali ini tapi tentang hukum anabar. Yuk simak! Nah, sekarang kita bakal bahas hukum anabar. Dalam tajwid, nabar wadallah, menekan suara pada huruf tertentu sehingga terdengar sedikit lebih kuat dari huruf di sekitarnya. Nah, sekarang kita bakal bahas waqaf pada huruf bertasydid. Menekan suara pada huruf terakhir yang bertasydid saat berhenti atau pada tanda waqaf agar tasydidnya tetap terdengar dan tidak hilang menjadi huruf tunggal. Contohnya adalah bil haqqo dan tab. Nah, sekarang kita bakal bahas huruf waw dan ya yang bertasydid. Menekan suara pada kedua huruf ini agar tidak terdengar seperti suara mat yang lembek, melainkan terdengar kuat tasydidnya. Contoh waw, kuwah, tawwaba, aduun. Contoh ya, nabiyun, syarqiyah, dan yang terakhir, iyaka. Nah, yang ketiga, kita akan bahas perpindahan dari huruf mat ke huruf bertasydid. Terjadi pada mat lazim mutsaqal, nabar dilakukan saat berpindah dari suara panjang ke huruf yang bertasydid setelahnya agar penekanan tasydidnya jelas. Contohnya dabbah, al-haqqah, dan yang terakhir dolain. Nah, selanjutnya ada waqaf pada hamzah yang didahului huruf mat. Menekan suara pada hamzah di akhir kata agar suaranya tidak tenggelam atau hilang setelah membaca mat yang panjang. Contohnya, asu, yasha, dan yang terakhir, as-sama. Nah, yang terakhir ada alif tatsniyah atau waw jama bertemu hamzah wasyol. Dilakukan untuk memperjelas adanya huruf penanda 2 orang, alif, atau jama, waw, agar tidak dianggap sebagai kata tunggal karena huruf mat tersebut gugur saat bertemu sukun. Contoh alif tatsniyah, zaqash syajarah. Nah, yang terakhir ada contoh waw jama, astabaqal bab. Nah,
Jadi kalian tahu kan apa itu hukum nun sukun tanwin dan juga hukum anabar. Tapi mereka berdua penting banget loh. Karena bacaan kita lebih jelas, enak didengar, dan juga lebih tepat. Kesimpulannya adalah hukum nun sukun dan tanwin fokus pada kejelasan dan juga kedengungan ketemuan huruf. Sedangkan anabar itu fokus pada penekan suara agar makna kata itu tetap terjaga. Itu aja kesimpulannya dan semoga video ini mudah dimengerti dan juga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're. She a happy baby boom, she a